Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis lagi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang dan lain-lain ya. Secara umum kita mengetahuinya dan kita menyadarinya bahwa penyembahan itu sikap hati kita, sikap kita, ekspresi kita saat kita menyembah Tuhan. Kita sepakat ya dengan itu. Itulah definisi dan arti penyembahan. Namun teman-teman, apa yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria yang barusan saja kita baca, bahwa tiba saatnya kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran ya. Menyembah dalam roh itu seperti apa teman-teman? Menyembah dalam roh memiliki arti sikap hati atau sikap roh atau spirit yang mau tunduk kepada Tuhan atau mengakui Tuhan ya. Menyembah dalam roh adalah sikap hati kita ya. Jadi siapa yang tahu hati teman-teman? Pacar? Siapa yang tahu hati teman-teman semuanya? Saya dan Tuhan ya, saya dan Tuhan. Bahkan pacar kalian sekalipun tidak akan mengerti hati kalian ya. Jadi teman-teman, yang mengerti hati kita ini cuman kita dan Tuhan. Jadi yang bisa memenuhi hati kita, roh kita, diri kita, tubuh kita ini cuman roh Tuhan. Makanya roh teman-teman dan roh Tuhan itu harus apa? Apa begini biasanya? Kami CS. Wah. Jadi roh kita dan roh Tuhan itu harus connect. Nah, roh kita dan roh Tuhan itu harus connect. Itulah yang dimaksudkan kita tiba saatnya kita akan menjadi penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah Tuhan itu dalam roh melalui hati kita, melalui hidup kita, melalui sikap kita. Oleh karena itu teman-teman, kalau selama ini hati kita belum beres, kalau selama ini kita masih menyimpan dendam, kalau selama ini kita masih sakit hati, perlu dibereskan. Karena Tuhan bilang, kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, seperti Bapa mengampuni kamu ya. Menyembah dalam roh itu berkaitan dengan sikap hati kita yang tulus saat kita menyembah Tuhan. Ada seorang pengkhotbah bilang begini, kamu datang ke gereja menyembah Tuhan melompat-lompat sementara dalam hatimu kosong, sementara dalam hatimu bertanya-tanya, betulkah Tuhan ada? Betulkah Tuhan menolong saya? Tapi kamu angkat tangan, bahkan kamu menangis, bahkan kamu bersorak-sorak bagi Tuhan. Tetapi ada satu orang, dia datang kepada Tuhan, dia menangis dengan pergumulannya, tapi dia berkata begini, Tuhan, aku bersyukur walaupun aku dalam pergumulan,
tapi aku bersyukur kepada Tuhan. Di antara dua orang ini, mana hati yang menyembah Tuhan? Apakah yang angkat tangan dengan tersenyum tetapi hatinya kosong? Atau yang kedua, dia menangis, dia bergumul, tapi dalam pergumulannya dia berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam pergumulannya dia berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Mana antara kedua orang ini yang menyembah Tuhan? Yang kedua. Jadi penyembahan dalam roh berbicara tentang hati kita. Kemudian menyembah dalam kebenaran. Di dalam Roma 12 ayat 1. Coba kita buka sama-sama. Menyembah dalam roh. Ingat, roh kita sama Tuhan tuh harus connect. Bagaimana cara mengonekkannya? Kita harus punya hati yang tulus, hati yang bersih. Kemudian Roma 12 ayat 1. Sama-sama kita bunyikan ayat ini. 1, 2, 3. Luar biasa kan? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh teman-teman harus bersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Cukup jelas teman-teman. Ibadah yang sejati, penyembahan sejati, penyembahan yang menyembah dalam kebenaran adalah penyembahan yang mempersembahkan tubuh hidupmu kepada Allah. Jadi kalau teman-teman belum mempersembahkan tubuhmu, hidupmu kepada Allah, silahkan buat tanda tanya. Betulkah saya sudah menyembah dalam kebenaran? Kasih tahu teman di samping kirinya, betulkah sudah menyembah dalam kebenaran? 1, 2, 3. Kalau betul, puji Tuhan. Kalau belum betul, bertobat. Ya, bertobat. Menyembah dalam kebenaran artinya hidup kita, tubuh kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Saya tidak menulis kata-kata itu, tapi Roh Kuduslah yang menulisnya di dalam firman Tuhan. Saudara semua percaya kepada Tuhan, amin? Amin. Harus itu, wajib itu hukumnya ya. Dan teman-teman, malam hari ini saya mau mengajak kita belajar bersama-sama bagaimana kita mempersiapkan pelayanan penataan ibadah kita di IEC ini yang baik, ya, yang baik. Yang pertama, setiap pelayanan di dalam kehidupan kita secara khusus dalam ibadah, mau itu aser, mau itu koster, mau itu membersihkan gereja, mau itu singer, worship leader, pemain musik, pengkhotbah, semuanya adalah pelayan Tuhan. Ingat, semuanya adalah pelayan Tuhan. Dan semua yang melayani Tuhan di hadapan Tuhan itu sama. Mau dia tukang parkir kah? Mau dia tukang sapu gereja kah? Mau dia tukang penerima tamu kah? Mau dia worship leader, singer, pemain musik, pengkhotbah, di hadapan Tuhan yang melayani Tuhan, ingat statusnya semua sama. Statusnya semua sama. Jadi tidak ada yang beda. Pengkhotbah lebih mantap,
Singer lebih mantap, WL lebih mantap, main musik lebih mantap, soundman lebih mantap, multimedia lebih mantap. Tidak ada yang lebih mantap. Di hadapan Tuhan itu sama. Namun ada satu yang membedakan. Pelayan-pelayan ini unggul di hadapan Tuhan. Teman-teman tahu itu apa yang membedakannya? Itu adalah hati. Walaupun teman-teman WL, tapi hati teman-teman, malas sebenarnya aku WL wah, tapi dah dijadwalkan ya udahlah. Walaupun teman-teman main musik, tapi hati teman-teman, aku lagi. Nah, adakah yang lain? Walaupun teman-teman aser, tapi hati teman-teman, jadi aser. Apa aser tuh? Ngasih senyum selamat datang, welcome. Welcome to my church. Ya. Apa aser tinggal senyum-senyum aja. Tetapi kalau teman-teman tukang sapu gereja, tapi hati teman-teman bilang gini, Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pelayanan ini. Walaupun teman-teman jadi LCD di belakang, tapi hati teman-teman, Tuhan, terima kasih atas karunia ini. Itu hati seorang pelayan. Jadi yang membedakan seorang pelayan, mau dia pengkhotbah, WL, singer, pemain musik, itu adalah hati. Walaupun teman-teman menyapu gereja, teman-teman aser, tapi teman-teman melakukannya untuk Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Coba buka Kolose 3 ayat 23. Minta Crespo membacakannya. Sudah ketemu Kolose pasal 3 ayat 23? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun perbuatlah dengan segenap hatimu seperti apapun pelayanan yang teman-teman lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka Bapa yang di sorga lah yang menilaimu, yang mengupahmu. Itu yang pertama, tentang arti pelayanan. Jadi semua pelayanan itu penting. Dan setiap kita dikaruniakan, diberi talenta di tempatnya masing-masing. Ya. Tidak semua orang bisa jadi WL, jadi singer, jadi pemusik, jadi pengkhotbah. Tidak semua orang juga bisa jadi aser. Tidak semua orang juga bisa jadi operator multimedia. Tidak semua orang juga bisa melayani di segala bidang. Oleh karena itu, Tuhan tempatkan di bidangnya masing-masing. Dan semua pelayanan itu sama di mata Tuhan. Ingat, sama di mata Tuhan. Itu yang pertama tentang nilai pelayanan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas satu-satu sekarang. Saya mulai dari aser, penerima jemaat. Nah, siapa di sini yang pernah jadi aser? Oke, banyak yang pernah ya, termasuk saya juga. Saya pertama di kampus dulu melayani di ibadah Natal itu jadi aser ya. Dan teman-teman, kalau teman-teman mengikuti pelatihan penata layanan ibadah seperti yang pernah saya lakukan waktu saya kuliah dulu, yang terpenting kalau di gereja karismatik teman-teman, yang terpenting, yang pertama-tama itu adalah aser. Kenapa aser penting? Gin, menurut Gin kenapa aser penting? Karena dia pintunya. Memang aser di dekat pintu sih, memang. Lalu teman-teman,
Siapa yang di sini yang pernah jatuh cinta pada pandangan pertama? Ayo jujur. Pas lihat dia langsung rasanya hati ini berdetak-detuk gitu ya. Saya pernah juga, semuanya pasti pernah mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama. Kecuali belum pernah merasakan cinta. Ya, tidak apa-apa. Belum waktunya mungkin ya. Semuanya pernah, dan rasanya pas lihat dia tuh hati ini rasanya bagaimana ya? Susah dijelaskan dengan kata-kata pokoknya. Dan rasanya mau lihat dia terus. Nah, Asher itu memberi kesan itu. Ketika orang datang ke gereja, lihat Asher, halo, selamat datang di IEC, selamat beribadah, silahkan masuk. Wah, orang pun rasanya, padahal saya baru pertama ke sini, kok rasanya udah akrab ya. Jadi Asher itu memberi kesan pertama kepada setiap jemaat yang datang beribadah. Ya. Makanya jadi Asher itu tidak segampang itu. Tidak hanya ya. Tidak hanya salam-salam saja, tapi memberikan kesan. Nah, mulai malam hari ini kita sudah mendengar ini. Siapapun nanti yang jadi pelayan Asher, lakukanlah dengan maksimal seperti untuk Tuhan. Amin. Ingat, Asher itu memberikan kesan pertama. Tapi bang, aku nggak ada baju untuk Asher. Kan sering biasa alasan gitu kan. Tapi bang, aku nggak ada baju hitam. Kalau ada yang bilang seperti itu, kasih tahu Bang Nabit, nanti saya pinjamkan. Ya. Ya. Jadi bukan masalah pakaian, bukan masalah segala apa, tetapi sikap. Sikap kita ketika kita menjadi pelayan Asher. Ingat, semua pelayan sama di hadapan Tuhan. Teman-teman jadi Asher, tapi teman-teman melakukannya untuk Tuhan. Walaupun teman-teman tidak suka senyum, tapi sadar, ini untuk Tuhan. Saya senyum, nanti saya cemberut, Tuhan cemberut juga. Selesai toh. Jadi pas teman-teman datang ada yang baru, halo, selamat datang di YC, silahkan duduk bang. Kan keren, kan enak gitu. Saya pernah masuk ke gereja besar di Makassar, gereja karismatik ya. Ketika masuk itu ditanya, bang, dari mana? Saya bilang dari sini. Oh, dari Jeffrey ya. Gitu. Ada 3 pelayan Ashernya, ada juga di sebelah. Jadi masing-masing pintu tuh ada nerima jemaatnya. Oh bang, baru pertama kali ya ke namanya Persekutuan Pemudanya Heroes. Baru pertama kali ya ke Heroes. Ya. Oh ya bang, boleh kami minta nomor WA-nya? Abang mau duduk di mana? Mari kami antar. Jadi kita nak sungkan gitu. Jadi pas masuk tuh rasanya, pas mau ibadah tuh mau ketemu Tuhan Yesus langsung rasanya gitu. Karena disambut dengan baik. Nah, di YC supaya kita bertumbuh dalam penyembahan, penata layanan kita tempat ini, mari sama-sama kita lakukan semua pelayanan seperti untuk Tuhan. Amin. Itu Asher. Kemudian yang kedua, singer. Nah, siapa di sini yang pernah jadi singer? Saya juga pernah jadi singer. Dan banyak teman-teman yang pernah jadi singer. Fungsi singer apa? Depi, fungsi singer apa Depi? Membantu WL. Bro Sulai, fungsi singer apa bro? Menyanyi. Ya. Betul teman-teman. Singer itu adalah support system. Nyawe, support systemnya WL. Tapi kebalikan yang terjadi hari-hari ini di tempat kita. Malah WL support systemnya singer. Ya.
Kalau WL belum nyanyi, singer belum nyanyi. Bukankah itu terbalik, guys? Terbalik. Jadi yang menguasai lagu sepenuhnya itu adalah singer. Tugas singer itu betul kata Sulai, menyanyi. Namanya juga sing ditambah jadi singer. Jadi singer tuh support system, atau bahasa kerennya itu vocal power. Kekuatan vokal, kekuatan penyanyi itu singer yang membantunya. Karena gini teman-teman, WL itu kan ngajak jemaat nyanyi. Misalnya seperti ini, kayak Depi tadi misalnya, mari teman-teman pemuda kita mengagungkan Tuhan, bahwa Dialah Allah yang membuat kita lebih dari pemenang. Musiknya masuk, seharusnya udah masuk nih nyanyi nih, tapi singernya belum masuk. Jadi intro lagi, ngulang lagi. Nah, ketika WL nyanyi, singer itu kalau musiknya udah kode akan masuk, singer lah yang bernyanyi. Biarkan worship leader itu memimpin jemaat, memimpin teman-teman untuk menyanyi kepada Tuhan. Jadi siapapun ke depan nanti yang jadi singer, ingat tugas utamanya adalah menyanyi. Tugas utamanya menyanyi. Dan menyanyi itu bukan sembarang menyanyi, teman-teman. Tentu kita menyanyi untuk Tuhan. Yang kedua, kita menyanyi itu ada harmonisasinya. Ya, jadi harmonisasi itu bisa bagi suara. Dan selanjutnya, singer itu memberikan inspirasi kepada jemaat untuk menyanyi. Bagaimana contohnya? Misalnya lagu Lebih Dari Pemenang tadi, pas di bagian rapnya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Kalau saya jadi jemaat, saya begini ya teman-teman ya. Tapi singer memberikan inspirasi kepada jemaat, secara tidak langsung membuat jemaat itu bergairah untuk menyanyi. Misalnya, haleluya, kibarkanlah panjinya. Nah, bagaimana rasa teman-teman melihat saya ketika saya bernyanyi dengan senyuman, dengan suara yang tidak terlalu bagus tapi bisa didengar begitu ya? Bagaimana rasanya? Lebih enak kan? Haleluya daripada gini, haleluya, kibarkanlah panjinya. Mikirin apa sih waktu nyanyi gitu? Jadi singer itu menjadi inspirasi buat teman-teman, buat jemaat yang duduk. Siapapun yang nanti jadi singer, jadilah inspirasi bagi jemaat Tuhan dalam menyanyi. Amin. Ini secara singkat saja. Kemudian selanjutnya adalah WL, worship leader. Nah, tentu di antara teman-teman akan ada yang menjadi WL, dan ada juga yang sudah menjadi WL. Mungkin ada yang sudah tahu hal ini, ataupun ada yang belum tahu. WL namanya adalah worship leader, atau pemimpin pujian ya. Jadi tugas WL adalah membawa jemaat untuk bernyanyi, memimpin jemaat dalam bernyanyi. Jadi hidup atau tidak hidupnya sebuah ibadah itu tergantung kepada WL mengatur suasana ibadah itu. Jadi fungsi WL itu sangat-sangat penting. Tidak kalah pentingnya sama aser, sama singer. Hidup turun naiknya sebuah ibadah itu dimainkan oleh worship leader, karena dia adalah seorang pemimpin pujian. Jadi makanya seorang WL kalau mau memulai sebuah lagu, biasanya dia memulai dengan kata-kata. Itu tujuannya adalah membuat jemaat tahu, oh kita akan bernyanyi. Itu tujuan membuat jemaat terharu, terpikat dengan lagu yang akan dibawakan. Dan yang kedua, seorang WL bukan seorang pengkhotbah. Seorang WL bukan seorang pengkhotbah. Ada ya beberapa kasus saya temukan, seorang worship leader, baik jemaat Tuhan
Kita akan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 165, ada damai dalam jiwaku. Namun sebelumnya ada cerita lucu di balik lagu ini. Waktu itu suami istri lagi bertengkar. Namun ketika membuka kemenangan iman, ada damai dalam jiwaku. Tidak jadilah bertengkar karena ada damai. Nah, jemaat mau menyanyi pun jadi jadi lupa akan nyanyian yang akan mau dinaikkan. Ada kasus juga, misalnya lagu Penolong yang Setia. Hanya Yesus penolong yang setia, itu kan akhirnya lagu itu. Nah, biasanya WL itu sebelum mengajak jemaat Tuhan, ini ciri-ciri WL adalah seorang pengkhotbah ya. Jemaat Tuhan, Tuhan adalah penolong yang setia. Sekalipun teman-teman berada dalam kesusahan, sekalipun banyak pergumulan, seperti dikatakan dalam firman Tuhan, di dalam ayat ini ada 5 menit dia ngomong gitu. Setelah itu mari kita naikkan pujian. Nah, ingat, seorang WL itu bukan seorang pengkhotbah. Namun bagaimana cara seorang WL merangkai kata-kata untuk memulai sebuah pujian. Nah, biasanya banyak yang kesusahan dalam hal ini. Namun ada tipsnya teman-teman. Untuk kita mengambil kata-kata dari lagu yang akan kita bawakan, yang pertama, ambil dari awal lagu. Yang kedua, ambil dari bagian ref lagu. Kemudian teman-teman bisa simpulkan. Misalnya, lagu Kemenangan Iman, Terpujilah Allah. Ya, semuanya tahu lagu itu kan? Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Nah, sebelum menaikkan lagu pujian itu, seorang WL, kita mengambil dari kata-kata awalnya, terpujilah Allah. Ya, Jemaat Tuhan, shalom. Terpujilah Allah karena hikmatnya besar. Dialah Allah yang layak kita agungkan, layak kita tinggikan. Mari kita menyembah Dia, kita naikkan pujian ini. Terpujilah Allah. Cukup seperti itu. Tidak perlu panjang lebar. Tidak perlu bercerita ke sana ke sini. Itu yang pertama. Kemudian ambil dari refnya. Contoh lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Shalom teman-teman pemuda. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Bapa sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Bapa Engkau sungguh baik. Sangat gampang bukan? Sangat sederhana, tetapi memberikan kesan kepada lagu itu. Nah, jadi ingat, seorang WL bukan seorang pengkhotbah. Tidak harus teman-teman merangkai kata-kata yang panjang. Cukup ambil kata-kata dari awal lagu atau dari tengah lagu atau dari refnya. Kemudian teman-teman bisa menyimpulkannya. Nah, semoga setiap kita menjadi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani untuk Tuhan. Amin. Amin ya. Oleh karena itu, kedepannya saya rindu dan kita semua rindu kita di IEC ini melayani untuk Tuhan dengan sepenuh hati. Amin.